Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebagian teman kita meminta dijelaskan masalah berkaitan dengan puasa ya, berkaitan dengan suntik di bulan Ramadan, bagaimana hukumnya. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian sesuatu ada yang membatalkan puasa terbagi menjadi dua, ada yang membatalkan puasa secara pahalanya saja, dan ada yang membatalkan puasa memang dia puasanya juga batal, tentunya pahala tidak mendapatkan ya. Yang pertama dinamakan muhbitat ya, jadi hanya membatalkan pahalanya saja, ghibah ya, mengunjing, kemudian namimah, mengadu domba, kemudian dia berdusta, kemudian dia yang lainnya banyak sekali ya, termasuk dia melihat sesuatu dengan syahwat ataupun melihat sesuatu yang halal ya, melihat sesuatu yang halal tapi dengan syahwat, itu juga bisa bisa membahayakan terhadap puasa kita ya dari segi pahala. Kemudian sumpah palsu ya, sumpah dia sudah sumpah tapi palsu ternyata ya, dusta sumpahnya, maka itu akan membatalkan puasa dari segi pahalanya, itu namanya muhbitat. Kemudian ada juga yang membatalkan puasa dari segi puasanya itu sendiri ya, dari segi puasanya itu membatalkan puasa memang ya, banyak sekali. Di antaranya ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan masuknya sesuatu ya. Jadi masalah suntikan itu bagaimana nanti ya, ini bermula ataupun beranjak kita dari awal permasalahan masuknya sesuatu dari beberapa lubang yang ada di anggota tubuh kita. Dan nanti apakah suntik itu termasuk lubang yang salah satu lubang yang disebutkan atau bukan. Jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim, salah satu yang membatalkan puasa adalah usulu ainin min manfadin maftuh ilal jawf ya. Jadi masuknya benda ya, di sini saya katakan benda ya, bukan sesuatu. Kalau sesuatu karena bisa mencakup yang bisa diindra ataupun yang tidak, mencakup yang kasat mata atau yang tidak, ini masih belum tepat ya. Jadi saya lebih mengartikan di sini adalah masuknya benda ya, supaya mengecualikan nanti ada sesuatu yang yang berupa angin, maka tidak apa-apa ya kita menghirup udara ya. Jadi masuknya sesuatu ke dalam salah satu lubang yang ada dalam anggota tubuh kita ya, lubang 5 ya, mulut, kemudian hidung kita, kemudian telinga, kemudian jalan depan, kemudian jalan belakang. Itu akan membatalkan. Jadi apapun itu benda yang masuk ke dalam salah satu 5 anggota tubuh kita, 5 lubang itu, maka akan membatalkan puasa ya. Jadi di sini adalah usul ain ya, masuknya benda ke dalam salah satu 5 lubang tersebut ya. Berkaitan dengan lubang mulut, maka yang membatalkan puasa itu ketika ditelan ya, ketika mencicipi makanan saja maka belum membatalkan puasa, tapi makruh lah gitu. Tapi kalau sampai memasukkan ya, sampai batasan halak ya, ataupun tenggorokan melewati, maka akan membatalkan puasa nantinya ya. Maka kalau ada ibu-ibu ya yang memasak umpamanya, ingin mencicipi makanan umpamanya, ketika masak ingin mencicipi masakannya enak apa tidak sedang puasa, maka boleh-boleh saja, tidak membatalkan, kecuali apabila ditelan maka dia akan membatalkan puasa lah. Tapi makruh kalau memang tanpa ada hajat. Kalau ada hajat memang tidak makruh ya mencicipi makanan, ataupun ibu hamil yang memang dia mengunyah makanan untuk bayinya, maka tidak apa-apa ya. Tapi yang penting jangan ditelan ya. Oke, kita balik lagi ke masalah. Jadi yang membatalkan puasa adalah wusulu ainin ya, sampainya ataupun masuknya benda ke dalam salah satu lubang yang ada dalam tubuh kita ya, yang lubang yang terbuka ya. Nah sekarang permasalahan yang muncul adalah bagaimana ketika sesuatu ya itu masuk tapi tanpa lewat lubang itu tadi ya, tanpa lewat lubang ya, contohnya, ataupun hanya sekedar hanya sekedar rasa dingin yang masuk dalam anggota tubuh kita,
ataupun berupa angin ya, yang masuk dalam tubuh kita lewat hidung, ataupun berupa bau ya, bau makanan ataupun apa, maka tidak membatalkan puasa. Nah sekarang walaupun lewat lubang tadi. Nah sekarang bagaimana kalau tidak lewat anggota lubang tadi ya? Maknanya kalau disuntik kan itu tidak lewat lubang, apa hukumnya? Nah, ketika orang disuntik berarti kan tidak melewati lubang itu tadi. Berarti apa hukumnya? Apakah diperbolehkan atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan hukmul ibrah. Jadi hukmul ibrah, hukum jarum ya. Tajuzu lid-darurah. Dikatakan boleh ya. Boleh karena untuk darurat ya, untuk darurat ya. Apakah membatalkan puasa? Apa tidak? Nah, nanti di sini dilihat. Sebab sesuatu yang masuk ke dalam suntikan tersebut, yang lewat suntikan itu ada berupa dua. Yang pertama bisa berupa itu makanan ataupun vitamin. Yang kedua hanya berupa suplemen ataupun obat saja. Nanti beda hukumnya ya. Kalau berupa vitamin ataupun makanan, maka ulama di sini menyebutkan batal puasanya ya. Karena orang kalau tidak makan diimpus di rumah sakit ya, walaupun seminggu tidak makan maka boleh saja, karena memang impus itu sebagai pengganti makanan ya. Namun bagaimana kalau tidak berupa makanan ataupun tidak berupa vitamin, hanya suplemen saja, hanya obat-obatan saja? Di sini akan saya terangkan secara panjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini hukmul ibrah tajuzu lid-darurah, hukumnya adalah boleh karena untuk darurat ya. Adapun apakah membatalkan puasa apa tidak, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, innaha tubtilu mutlaqan. Yang pertama, batal secara mutlak katanya di sini. Lihatna wasat ila jauh, karena masuk ke dalam anggota badan kita lah. Jadi membatalkan itu katanya. Ya, yang kedua adalah wa fi qaulin innaha la tubtil mutlaqan. Ya, pendapat ini yang kedua mengatakan tidak batal. Tidak batal ya. Li'anha wasat ila jauh min ghairi manfadin maftuh, karena kayak tadi ya yang diterangkan bahwa sesuatu itu masuk ke dalam anggota tubuh kita tanpa melewati lubang yang tadi ya, lubang yang 5 lah, mulut, kemudian hidung, kemudian telinga, kemudian jalan depan dan jalan belakang ya. Jadi seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama batal secara mutlak, yang kedua tidak batal, yang ketiga diperinci. Nah yang ketiga inilah ya. Yang ketiga yang dipandang sebagai pendapat yang kuat di sini adalah bagaimana diperinci lagi. Kalau memang berupa makanan ataupun berupa vitamin, makanan ataupun vitamin, maka tidak boleh ya. Intinya berupa untuk kekuatan anggota tubuh kita ya, karena itu jelas menyalahi tujuan berpuasa ya. Karena itu pengganti makanan, maka sifatnya kalau pengganti makanan tidak boleh ya. Jadi di sini idza kanat mughadhiyah fatubtilu as-shaum, maka akan membatalkan puasa kalau berupa mughadhiyah ataupun berupa makanan ya, pengganti makanan, walaupun tidak lewat jalan utama ya, walaupun tidak melewati jalan-jalan yang tadi disebutkan ya. Kemudian kalau tidak berupa makanan, tidak sebagai pengganti makanan, apakah boleh atau tidak? Idza kanat ghairu mughadhiyah fananzur, kalau seandainya tidak berupa makanan ya, tidak sebagai pengganti makanan, maka di sini dilihat katanya ada dua lagi, ada dicabangkan lagi. Kalau dia disuntikan lewat pembuluh darah maka membatalkan, tapi kalau tidak maka tidak membatalkan ya. Jadi pada dasarnya ini ada permasalahan, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak ya. Intinya adalah kesimpulannya bahwa ketika kita ingin suntik pada bulan Ramadan ya, maka pastikan bahwa isi dari suntikan tersebut adalah bukan berupa sesuatu yang membuat badan kita kuat ataupun sebagai pengganti makanan. Kalau sebagai pengganti makanan tentunya tidak boleh ataupun membatalkan puasa ya. Jadi seperti itu. Adapun kalau tidak maka ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Jadi itulah yang mesti kita perhatikan ya. Orang yang sakit kan tidak ada orang yang asem diinfus rasanya ya. Orang yang diinfus biasanya orang yang sakit, maka ya baginya boleh untuk tidak berpuasa, nanti diganti dengan hari yang lainnya ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ya. Faman kana minkum
faman barang siapa minkum di antara kalian maridan sakit, atau ala safarin atau dalam keadaan bepergian, ya. Bepergian yang jauh, ya, lebih dari 81 km, 82 km, maka orang boleh untuk tidak berpuasa dan nanti diganti di hari yang lainnya, ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita manfaat, ya, sehingga kita menjadi orang yang berpuasa dengan ilmu, ya, dengan ilmu, sehingga puasa kita menjadi puasa yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.